Hai semuanya, pernah nggak kamu salah paham dengan seseorang hanya karena ekspresinya terlihat dingin? Atau kamu menilai seseorang malas padahal dia sedang happy masalah pribadi? Nah, hal itu adalah contoh dari persepsi sosial, cara kita menilai dan menafsirkan perilaku orang lain. Topik kita hari ini akan membahas dua konsep penting dalam psikologi komunikasi, persepsi sosial dan teori atribusi sosial. Dua konsep ini membantu kita memahami mengapa kita sering salah menilai orang lain dan bagaimana memperbaikinya. Apa itu persepsi sosial? Menurut Baron and Branscombe, persepsi sosial adalah proses di mana kita berusaha memahami orang lain, mencakup penilaian terhadap emosi, niat, dan karakter seseorang. Proses ini tidak selalu objektif. Ia dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, dan bias pribadi. Misalnya, dua orang bisa melihat situasi yang sama, tapi menafsirkannya berbeda. Kamu mungkin melihat seseorang diam di kelas dan mengira dia tidak tertarik, sementara orang lain menganggap dia sedang fokus berpikir. Dalam komunikasi, persepsi sosial sangat penting. Menurut West and Turner 2023, persepsi memengaruhi bagaimana kita menafsirkan pesan dan menilai kredibilitas lawan bicara. Itulah mengapa kesalahan persepsi bisa memunculkan konflik, terutama di era digital, di mana ekspresi nonverbal sering tidak terlihat. Di dunia maya, kita cenderung menilai seseorang hanya dari teks, emoji, atau foto profil. Fenomena ini disebut thin slicing, membuat kesimpulan cepat berdasarkan informasi yang sangat terbatas. Ambady and Rosenthal, PSMEBA 2. Proses persepsi sosial. Menurut Fiske dan Taylor 2017, proses persepsi sosial biasanya melibatkan 3 tahap utama. 1. Selection. Kita memilih informasi mana yang ingin kita perhatikan. Misalnya, kita lebih fokus pada ekspresi wajah atau nada suara tertentu. 2. Organisasi-organization. Otak kita menyusun informasi menjadi pola yang bermakna, seperti menilai seseorang ramah, tertutup, atau tegas. 3. Interpretasi, interpretation. Kita memberi makna berdasarkan pengalaman pribadi, budaya, atau konteks sosial. Masalahnya, dalam proses ini, kita sering menggunakan heuristik, jalan pintas kognitif yang mempercepat penilaian, tapi juga membuka peluang kesalahan. Contohnya adalah stereotip, yaitu ketika kita menilai seseorang hanya berdasarkan kelompok sosialnya. Menurut Aronson, Wilson, and Sommer 2020, stereotip adalah bentuk penyederhanaan berlebihan yang bisa membuat komunikasi menjadi tidak adil dan tidak empatik. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, teori atribusi. Teori ini menjelaskan bagaimana kita menjelaskan mengapa seseorang bertingkah laku seperti itu. Menurut Fritz Heider, 1958, orang cenderung mencari penyebab perilaku dengan 2 cara. Atribusi internal, yaitu menjelaskan perilaku karena faktor kepribadian, misalnya dia malas. Atribusi eksternal, yaitu menjelaskan perilaku karena faktor situasi, misalnya dia terlambat karena macet. Namun seringkali, kita mengalami fundamental attribution error, yaitu kecenderungan menilai perilaku orang lain berdasarkan kepribadian, tapi menilai diri sendiri berdasarkan situasi. Contohnya, saat teman terlambat, kita bilang, dia nggak disiplin. Tapi saat kita terlambat, kita bilang tadi macet. Penelitian terbaru oleh Meele menunjukkan bahwa dalam konteks digital, kesalahan atribusi semakin sering terjadi karena keterbatasan isyarat sosial. Artinya, tanpa ekspresi wajah, nada suara, atau kontak mata, kita lebih mudah salah menilai niat seseorang dalam percakapan daring. Persepsi sosial dalam komunikasi sehari-hari. Persepsi dan atribusi saling berhubungan erat dalam komunikasi. Keduanya menentukan bagaimana kita menafsirkan pesan dan membangun hubungan dengan orang lain. Sebagai komunikator, penting untuk menunda penilaian. Jangan langsung berasumsi. Cari konteks sebelum menyimpulkan perilaku orang. Sadari bias pribadi, terutama dalam interaksi lintas budaya. Gunakan empati dan klarifikasi untuk memperbaiki persepsi. Menurut Myers 2022, kemampuan mengenali bias persepsi dan atribusi membuat komunikasi interpersonal menjadi lebih empatik, etis, dan efektif. Mari kita tutup dengan suatu refleksi. Jadi, teman-teman, persepsi sosial membantu kita memahami orang lain, sementara teori atribusi menjelaskan mengapa mereka berperilaku tertentu. Sebagai mahasiswa, memahami dua konsep ini akan membantu kamu membaca situasi sosial dengan lebih bijak, baik di dunia nyata maupun digital. Karena, seperti kata Heider, kita semua adalah psikolog amatir yang berusaha memahami perilaku manusia setiap hari. Teruslah belajar memahami, bukan hanya menilai. Sampai jumpa di video berikutnya.